Shalom, selamat pagi buat kita semua dimanapun berada pada saat ini. Puji dan hormat kita panjatkan buat kebaikan Tuhan yang besar sampai pagi hari ini. Sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen Sabda Hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini, Lalang dan Gandum. Terambil dari satu nats Alkitab dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari, di samping usaha yang gencar dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan untuk memberitakan Injil, bagaikan orang yang sedang menabur benih gandum yang merupakan kebenaran ilahi, pada saat yang sama juga ada pihak lain yang sedang giat-giatnya menaburkan lalang yang merupakan penyesatan berupa ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Upaya penyesatan tersebut berupa ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah berupa teologi kemakmuran dan lain sebagainya adalah penyesatan yang dilakukan dan menina-bobokkan umat Tuhan sehingga mereka tidak mengenal firman Tuhan dan kebenaran yang sesungguhnya. Sebagaimana lalang merupakan bentuk yang serupa dengan gandum, demikian juga penyesatan dilakukan dengan berita yang mirip dengan kebenaran. Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 menegaskan bahwa ada orang yang memberitakan Kristus dengan benar maupun dengan tidak benar. Yesus menjelaskan bahwa ada waktu penuaian di mana lalang itu akan dipisahkan dari antara gandum, kemudian dikumpulkan dan dibakar dalam api, yaitu pada waktu akhir zaman. Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk melaksanakan tugas itu dan mereka akan dicampakkan ke dapur api di mana terdapat ratapan dan kerta gigi. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-17 mengatakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Firman Tuhan menegaskan kepada kita pada pagi hari ini bagaimana Rasul Paulus dikatakan dengan tegas mereka tidak mencari keuntungan dari firman Tuhan, tetapi mereka mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya. Pada pagi hari ini kita juga diberi satu ingatan supaya kita hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah, yang tidak mendewasakan kita. Biarlah firman ini menjadi satu perenungan bagi kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi buat kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.